Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang contextual teaching learning atau yang biasa kita sebut CTL. Oke, mungkin kita langsung mulai aja ke pembahasan. Silahkan disimak. Perkenalkan, nama saya Irfan Gunawan dengan MPM 17 dari PAIA dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari pembelajaran CTL atau Context Teaching Learning. Langsung aja ya, apa itu pembelajaran CTL? Pembelajaran CTL yaitu pembelajaran yang menekankan kepada suatu proses keterlibatan siswa secara penuh untuk menentukan materi yang dipelajarinya dan juga menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata, sehingga mendorong siswa untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada 3 hal yang perlu dipahami dalam pembelajaran CTL ini, yaitu diantaranya yang pertama, dalam proses pembelajaran CTL, siswa ditekankan untuk belajar dari pengalaman secara langsung. Nah, artinya di sini siswa menemukan materi sendiri dari pelajaran yang akan dipelajarinya. Nah, yang kedua, siswa dituntut untuk menghubungkan antara pengalaman belajar di sekolah dengan kehidupan yang ia jalani atau ia lakukan. Selanjutnya dan yang terakhir, siswa tidak hanya menemukan dan juga menghubungkan materi pelajaran, tetapi siswa perlu untuk memahami suatu materi yang ia lakukan sebagaimana bekal kehidupannya di masa yang akan mendatang. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen pembelajaran CTL. Pembelajaran CTL adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan menerapkan kehidupan sehari-hari. Dengan melibatkan 7 komponen utama dalam pembelajaran CTL, yaitu 1. Konstruktivisme. Contextual teaching learning dibangun dalam landasan konstruktivisme yang memiliki anggapan bahwa pengetahuan dibangun peserta didik secara sedikit demi sedikit dan hasilnya akan diperluas melalui konteks terbatas. 2. Menemukan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, di mana peserta didik berusaha mengamati, memahami, menganalisa sebuah fenomena, mengajukan dugaan sementara, dan sampai pada merumuskan konsep sendiri sebagai simpulan, baik secara individu maupun kelompok. Yang ketiga, bertanya. Proses pembelajaran yang dilakukan peserta didik yang diawali dengan proses bertanya apa yang dilakukan peserta didik dalam kehidupan nyata yang bertujuan untuk memecahkan masalah dalam kehidupannya, dan proses bertanya dilakukan dengan tujuan yaitu 1. Membangun perhatian. Yang kedua, membangun minat. Ketiga, membangun sikap dan keingintahuan. Yang keempat, membangun interaksi antar siswa yang satu dengan yang lainnya. Yang kelima, membangun interaksi antar siswa dengan guru. Yang keenam, membangun interaksi antar siswa dan lingkungannya secara kontekstual. Yang keempat, masyarakat belajar. Dalam komponen ini, sebagai upaya penciptaan lingkungan yang kondusif, peserta didik bisa saling tukar pengalaman dengan orang lain, bekerja sama sehingga dapat memecahkan masalah. Yang kelima, pemodelan. Dalam komponen ini menjelaskan perlunya berbagai model dalam pembelajaran sehingga bisa ditiru atau dipraktekkan oleh peserta didik. Model ini di samping untuk menghilangkan kejenuhan peserta didik dalam belajar, juga sebagai upaya memudahkan dan
percepatan belajar sehingga cepat menemukan sebagai contoh, seperti pembelajaran mawaris jual beli. Yang keenam, refleksi. Komponen ini sebagai proses pengumpulan data yang memberikan gambaran perkembangan belajar peserta didik. Penilaian yang benar adalah menilai apa yang seharusnya dinilai. Kemajuan belajar dinilai dari proses di samping penilaian hasil. Artinya bahwa pada saat proses pembelajaran berlangsung, pada saat itu pula penilaian diberikan. Yang ketujuh, penilaian nyata. Dalam CTL, keberhasilan pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh perkembangan kemampuan intelektual saja, akan tetapi perkembangan seluruh aspek dilihat dari kemampuan anak setelah melaksanakan praktek pembelajaran. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya Puji Dwi Rahayu, saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran dari model pembelajaran Contextual Teaching and Learning. Yang pertama, model CTL dapat memotivasi siswa untuk memahami materi yang dipelajari dan dapat mengaitkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Yang kedua, agar siswa belajar tidak hanya menghafal tetapi perlu pemahaman yang baik. Yang ketiga, menekankan pada pengembangan pengalaman siswa itu sendiri. Yang keempat, melatih siswa agar berpikir terampil dalam proses pengetahuan agar dapat menciptakan sesuatu yang bermanfaat. Yang kelima, tentunya pembelajaran lebih produktif dan juga bermakna. Yang keenam, secara individu siswa dapat menemukan dan mentransfer informasi. Saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran CTL. Yang pertama, pembelajaran yang berbasis masalah, sehingga dengan demikian siswa ditantang untuk berpikir kritis. Kedua, menggunakan konteks yang beragam, sehingga memberi makna yang berkualitas. Yang ketiga, mempertimbangkan kebinekaan siswa, sehingga siswa akan menumbuhkan rasa toleransi satu sama lainnya. Keempat, membiarkan siswa belajar sendiri, tentunya melatih kemandirian pada diri siswa itu. Nah, yang kelima, belajar melalui kolaborasi, melatih jiwa kepemimpinan pada diri siswa itu. Nah, yang keenam, menggunakan penilaian yang autentik. Nah, terakhir yang ketujuh, mengajar dengan standar yang tinggi. Nama saya Demi Arfani. Di sini selanjutnya saya akan membahas sistem pembelajaran CTL, yaitu ciri-cirinya. Apa sih ciri-ciri pembelajaran CTL itu sendiri? Nah, yang pertama itu adanya kerjasama antar semua pihak. Nah, misalnya kita di sekolah ada murid dan guru. Nah, keterlibatan antara murid dan guru itu harus baik. Ada juga menekankan pentingnya pemecahan masalah. Nah, di CTL ini ciri-cirinya itu ada problem solving, pemecahan masalah. Jadi problem solving ini adalah bagaimana siswa itu selama di kelas dapat memecahkan masalahnya selama pembelajaran. Terus pembelajaran CTL ini juga menyenangkan dan tidak membosankan. Dan juga belajar penuh dengan gairah, semangat dalam pembelajaran CTL ini. Dan juga pembelajaran terintegrasi dapat menggunakan berbagai sumber. Jadi mungkin baik media ataupun yang lainnya itu bebas menggunakan sumber apa saja di pembelajaran CTL ini. Lalu di pembelajaran CTL itu murid aktif. Jadi dipastikan di dalam pembelajaran CTL itu semua murid aktif. Nah, juga dapat sharing dengan teman. Jadi antara murid satu dengan yang lainnya itu bisa sharing tentang pembelajaran atau materi yang sedang dibahas. Juga murid kritis dan guru kreatif karena pemecahan masalahnya bagus dan juga sharing dengan teman itu dapat membuat murid kritis. Nah, yang terakhir, ciri-ciri pembelajaran CTL itu di dalam kelas, dinding dan lorong-lorong itu penuh dengan hasil karya murid. Contohnya peta-peta, gambar, artikel, kerajinan, ya, dan bisa yang lainnya.
Saya Nuran Ashifa akan menjelaskan prinsip dasar pembelajaran CTL atau Contextual Teaching Learning dan menyusun rencana pembelajaran CTL atau Contextual Teaching Learning. Pembelajaran konstekstual memiliki beberapa prinsip dasar. Adapun prinsip-prinsip dasar dalam pembelajaran konstekstual adalah sebagai berikut. 1. Saling ketergantungan. Prinsip ketergantungan merumuskan bahwa kehidupan ini merupakan suatu sistem. Lingkungan belajar merupakan sistem yang mengintegrasikan berbagai komponen pembelajaran dan komponen tersebut saling mempengaruhi secara fungsional. Diferensiasi, yakni merujuk pada entitas-entitas yang beraneka ragam dari realitas kehidupan di sekitar siswa. Keanekaragaman mendorong berpikir kritis siswa untuk menemukan hubungan di antara entitas-entitas yang beraneka ragam itu. Siswa dapat memahami bahwa perbedaan itu adalah rahmat. Yang ketiga, pengaturan diri. Prinsip ini mendorong pentingnya siswa mengeluarkan seluruh potensi yang dimilikinya. Ketika siswa menghubungkan materi akademik dan dengan konteks keadaan pribadi mereka, siswa terlibat. Pun menurut Sumiati dan Asra menjelaskan secara rinci prinsip pembelajaran konstekstual sebagai berikut. 1. Menekankan pada pemecahan masalah. 2. Mengenal kegiatan mengajar terjadi pada berbagai konteks seperti rumah, masyarakat, dan tempat kerja. 3. Mengajar siswa untuk memantau dan mengarahkan belajarnya sehingga menjadi pembelajar yang aktif dan terkendali. 4. Menekankan pembelajaran dalam konteks kehidupan siswa. 5. Belajar bersama-sama. 6. Menggunakan penilaian otentik. Selanjutnya, menyusun rencana pembelajaran CTL atau Contextual Teaching Learning. Dalam pembelajaran konstekstual, program pembelajaran lebih merupakan rencana kegiatan kelas yang dirancang guru, yang berisi skenario tahap demi tahap tentang apa yang akan dilakukan bersama siswanya, sehubungan dengan topik yang akan dipelajarinya. Dalam program tercermin tujuan pembelajaran, media untuk mencapai tujuan tersebut, materi pembelajaran, dan langkah-langkah pembelajaran. Dalam konteks itu, program yang dirancang guru benar-benar rencana pribadi tentang apa yang akan dikerjakannya bersama siswanya. Secara umum, tidak ada perbedaan mendasar format antara program pembelajaran konvensional dengan program pembelajaran konstekstual. Sekali lagi, yang membedakannya hanya pada penekanannya. Program pembelajaran konvensional lebih menekankan pada deskripsi tujuan yang akan dicapai, sedangkan program untuk pembelajaran konstekstual lebih menekankan pada skenario pembelajarannya. Kenalkan, nama saya Azkia Fazri Nur Hidayah. Di sini saya akan menjelaskan atau menjabarkan tentang apa sih kelebihan dan kelemahan atau kekurangan dari metode CTL. Yang pertama, kelebihan. Poin pertama dari kelebihan dari CTL adalah pembelajaran menjadi lebih bermakna dan lebih real atau lebih nyata. Apa sih artinya? Artinya adalah siswa dituntut untuk menangkap apa sih hubungan antara materi yang ia dapat dari sekolah ke dalam kehidupan nyata. Jadi si materi ini tidak berfungsi hanya fungsional saja, tetapi si siswa akan lebih mengingat sangat baik dan cukup erat dalam pikirannya sehingga tidak mudah untuk dilupakan. Yang kedua, metode CTL ini kelebihannya adalah lebih produktif karena metode CTL ini menganut aliran konstruktivisme di mana seseorang dituntut untuk mencari pengetahuannya sendiri dengan landasan filosofis konstruktivisme, di mana seseorang diharapkan untuk mengalami, bukan menghafal. Terus yang ketiga, siswa lebih aktif dan kreatif. Dan yang keempat, si siswa didorong untuk maju, sehingga si siswa ini terlibat sangat aktif dalam proses belajar mengajar. Nah, adapun kekurangannya, di mana ada kelebihan, di situ ada kekurangan, iya gak? Nah, kekurangannya yaitu yang pertama, si siswa merasa dia itu kehilangan karakteristiknya karena dia harus
menyesuaikan dirinya dengan kelompoknya. Yang kedua, yaitu tidak efisien karena proses pembelajaran dari CTL ini menggunakan waktu yang cukup lama. Karena kan kerja kelompok harus mengeluarkan atau setiap orang itu menuangkan pikiran-pikiran mereka gitu. Nah, yang ketiga, guru itu tidak terlalu menonjol, tidak terlalu terlibat karena guru itu hanya sebagai pengarah dan pembimbing. Seterusnya, siswa yang mencari informasinya sendiri. Nah, adapun yang selanjutnya, kelemahan atau kekurangan dari metode CTL ini adalah mungkin kita ya sebagai siswa pernah merasakan, kebanyakan siswa pernah merasakan gitu, dimana seseorang yang tekun, yang rajin, mereka itu terkadang tidak mau bekerja sama. Kenapa? Karena mereka tuh selalu merasa mengerjakannya tuh dengan dirinya sendiri gitu. Jadi orang-orang itu mengandalkan orang itu, dia tekun, biarin dia aja. Nah, itu menjadi pikiran-pikiran itulah yang menjadi kelemahan dari CTL, di mana yang tekun merasa lebih mengerjakannya sendiri gitu. Nah, poin selanjutnya adalah bagi siswa yang tidak mengikuti pembelajaran CTL, mereka tidak mendapatkan pengalaman yang sama dengan siswa yang lainnya yang mengikuti pembelajaran metode CTL ini. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya jabarkan atau bisa saya jelaskan atau bisa saya presentasikan. Mohon maaf bila banyak materi yang kurang tepat dan banyak tutur kata yang salah. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, mungkin itu saja dari kami tentang pembahasan contextual teaching learning. Terima kasih kepada yang sudah menonton dan menyimak sampai selesai. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.